Orkestra semesta dan doa yang tertulis di langit. Di ujung cakrawala aku duduk di titik awal. Yang tak terlihat oleh mata. Menatap garis waktu. Yang hanya mengalir satu arah. Tak pernah kembali. Di sana. Cahaya berlari tanpa jeda. Menempuh kecatan 300.000 kilometer setiap detik. Membisikkan rahasia bahwa masa tubuh dan isi hati hanyalah wujud lain dari energi. Dan energi itu bisa menjadi kasih apabila kita memilihnya. Rumi pernah berkata, "Engkau bukan setetes air di lautan, engkau adalah lautan di dalam setetes air." Maka, aku mengukur jarakku bukan dengan meteran, melainkan dengan rasa. Karena hati punya rumus yang tak bisa ditulis. Di papan tulis, Kahlil menulis, "Kerja adalah cinta yang menjadi nyata." Maka, aku pun bekerja. Menyulam benang-benang perbedaan menjadi kain perdamaian. Karena tanpa damai, kemajuan hanyalah percepatan menuju jurang. Jika kebencian adalah gelombang yang saling meniadakan, aku memilih menjadi gelombang yang saling menguatkan. Membentuk puncak-puncak cahaya di langit batin manusia. Aku bukanlah siapa-siapa. Hanya seorang pecinta bilangan yang percaya bahwa aku dari -1 pun masih punya arti. Meski tak terlihat. Tak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Dan tidak semua yang terlihat itu benar adanya. Bila suatu hari aku lenyap dari ruang dan waktu, biarlah kenangan tentangku mengarah pada satu titik. Cinta yang membangun. Dan damai yang mengajarkan bahwa tak ada yang lebih besar dari kebaikan yang tulus. Karena di tengah hitungan umur manusia yang begitu singkat, dan di tengah semesta yang usianya miliaran tahun, kita hanyalah sebutir debu yang diberi kesempatan untuk saling melengkapi. Sebelum kembali ke bintang. Namun, aku tahu ruang dan waktu hanyalah dua sisi dari kain kosmik. Yang, jika direnggangkan, melengkung di bawah beban rasa. Einstein mungkin menyebutnya relativitas. Tapi aku menyebutnya kerinduan. Karena waktu akan terasa melambat apabila menunggu. Dan jarak mengecil apabila hati sama-sama terbuka. Kita adalah persamaan tak sederhana. Gabungan antara kemungkinan dan pilihan. Di mana hasilnya tergantung pada variabel yang kita beri nama kehendak. Seperti probabilitas dalam mekanika kuantum. Masa depan kita bukan satu jalur pasti, melainkan gelombang kemungkinan yang runtuh menjadi kenyataan. Aku pernah melihat bintang meledak menjadi supernova, menghamburkan unsur-unsur yang kelak menjadi tubuh manusia. Lalu tersadar bahwa kita semua terbuat dari debu bintang. Maka membenci sesama adalah membenci potongan kosmos yang sama dengan diri sendiri. Rumi akan berbisik di telinga. Jatuhkan cinta pada terang yang tak pernah padam. Dan Kahlil menambahkan, bahkan bayangan sendiri pun akan meninggalkan di tengah kegelapan. Maka, aku memilih menjadi cahaya. Bagi cahaya yang lain. Meski sekecil lilin di tengah badai. Dalam hitungan matematik, kesalahan kecil pada titik awal akan mengubah seluruh jalur akhir. Suatu hari bumi akan kembali sunyi. Bintang-bintang akan mati satu persatu. Dan semesta mungkin akan runtuh dalam pelukan gravitasi terakhirnya. Namun, sebelum hal itu terjadi izinkan ku sampaikan pada setiap jiwa bahwa peradaban ini hanya bisa bertahan jika logika dan kasih berjalan beriringan. Jika ilmu dan nurani tidak saling meninggalkan. Karena kita semua hanya sedang meminjam waktu dari keabadian untuk saling memahami bukan saling menghakimi. Teruntuk jiwa yang mendengar dan sudah letih dengan kebencian. Jangan tunggu rumah roboh. Baru tahu bahwa damai itu rumah sejati. Kita ini hanya penumpang kapal yang sama. Mengapung di lautan hitam tak terbatas. Yang para ilmuwan sebut kosmos. Jika satu bagian bocor karena kebencian, maka tenggelamlah kita semua. Tak peduli agama, bangsa atau warna kulit.
Bumi ini bukan milik siapapun. Kita hanyalah tamu yang diundang sebentar. Oleh waktu yang tak berwajah, ilmu telah memberi sayap untuk terbang. Namun hanya hati yang membuat tahu arah pulang. Matematika. Mengajari menghitung bintang. Namun, cinta yang mengajarkan mengapa kita perlu melihatnya. Karena kemenangan sejati bukan saat musuh tiada, tapi ketika tak ada lagi yang ingin menjadi musuh. Dan itu cukup.